Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirrahmanirrahim. wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du, pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, terutama adalah nikmat kesehatan sehingga kita bisa bergabung dalam acara webinar kita ini yang akan kita selenggarakan pada hari ini. Dan selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor UNIX, Bapak Dr. Haji Nobriyadi, SKM MKes ya. Kemudian yang terhormat narasumber kita nggak formal lah ya, Adinda Yusi Lucia Ningsi AMD TW MPD. Nanti jelaskan apa itu artinya TW ya. Kemudian ada dekan yang saya lihat di sini ya, satu dekan tarbiyah ya, Dinda Bustanur, kemudian Dinda Evelita Yohana, dosen dan peneliti dari Universitas Diponegoro Semarang. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa sekalian. Selanjutnya, sebelum acara ini kita mulai, terlebih dahulu tentu saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran kita semua dalam acara ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Sebelum kita memulai acara ini, kita minta dulu semacam inilah ya, opening speech lah dari rektor ya, dari rektor UNIX. Kepada Pak Rektor kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Yusi Lucianingsi, AMD TW MPD, selaku narasumber pada sore hari ini. Pak Arman Linggawisnu selaku moderator, kemudian yang Pak Dekan Bustanur ya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian Bu Dr. Evelita Yohana, PhD. Kemudian adik-adik peserta webinar sore hari ini, saya lihat ada sekitar 16 orang ya yang sudah join. Ya. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya pada sore hari ini kita dapat dipertemukan melalui Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan diskusi kita pada sore hari ini menambah semangat kita ya, meskipun kita hari ini ataupun hari kemarin itu lelah, tetapi jangan banyak mengeluh. Ya. Bahkan jangan sampai menyerah, itu yang akan disampaikan oleh boleh menyerah jangan. Oleh Bu Lucia Tanjung ya. Ini marganya Tanjung ya Bu ya. Tanjung Alhamdulillah. Iya. Tanjung. Baik. Ibu Lucia adalah seorang dosen pendiri Yayasan ND Mandiri ya, YEM di Bekasi untuk anak berkebutuhan khusus. Kalau saya menerka MDTW ini tunawicara, barangkali ahli media tunawicara ya. Terapi bicara. Terapi wicara, luar biasa. Nah, saya sebetulnya punya adik ipar ini yang tunarungu ya. Jadi mereka punya komunitas. Jadi sekali datang ke rumah saya itu ada 30 sampai 40 orang. Mereka sangat silaturahimnya sangat baik ya satu sama lain, dan sangat kompak, saling pengertian, saling perhatian satu sama lain. Jadi kalau mereka pun ramai ke rumah tidak ada berisiknya, tapi mereka tetap berkomunikasi dengan baik satu sama lain. Nah, ada juga yang saya lihat udah bisa berkomunikasi dengan sangat baik ya, dengan menggunakan alat dengar, dengan menggunakan dengan berbahasa Indonesia yang sangat baik gitu ya. Tapi ada juga yang masih dengan menggunakan bahasa-bahasa isyarat ya,
karena mereka bersekolah gitu. Baik, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bahagia. Ini adalah minggu ke berapa kita, Pak Arman? Kalau nggak salah bulan Ini ketiga, sudah ya, bulan ketiga. Udah 3 bulan kita. 3 bulan ya. Ya, udah 3 bulan kita mengadakan webinar ini, ya, yang diselenggarakan oleh Unique Entrepreneurship Center. Ya. Kita memang berharap dari kegiatan-kegiatan yang kita adakan ini dapat meningkatkan semangat, ya, motivasi, kemudian inspirasi dari tokoh-tokoh atau narasumber yang sudah sukses, ya, di bidang masing-masing. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa setiap minggu, ya, mengadakan berbagai kegiatan yang kaitannya dengan kewirausahaan, berhubungan dengan motivasi dan inspirasi mahasiswa, diharapkan dapat nanti merubah mindset mahasiswa dari yang pasif menjadi aktif, dari yang kurang kreatif menjadi lebih kreatif, kemudian ada jiwa bisnisnya. Ya. Jadi kita harapkan nanti mereka tamat itu sudah memiliki rencana usaha atau sudah punya usaha yang akan menghidupinya. Nah, jadi kita akan lakukan treatment selama mereka kuliah itu, ya, dan kita akan himbau semua. Nanti dimulai di semester genap kita akan buat semacam SAPS kalau di UNAN itu namanya. Jadi activity dan creativity mahasiswa selama di kampus di luar jam kuliah mereka. Nah, nanti berapa kali mereka mengikuti nanti di bidang kemahasiswaan di fakultas dan di universitas itu akan mengeluarkan sertifikat, ya, untuk activity program SAPS yang dimaksudkan. Nah, kita akan semasa 1 semester pertama ini adalah masa pengenalan, ya, kemudian menjelang mahasiswa dibiasakan terbiasa dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi di semester genap nanti di Januari Februari ini akan ada koordinasi dengan dosen entrepreneur dan semua prodi yang ada di Universitas Islam Konten Singgi mempelajari mata kuliah kewirausahaan. Nah, nanti semua dosen itu akan program kita ini akan terintegrasi dengan perkuliahan kewirausahaan tersebut sehingga terjadwal tetap, ya, setiap minggu diadakan dan dihadiri oleh mahasiswa dan para dosen kewirausahaan itu. Nah, ini diantara yang ingin kita kembangkan. Kemudian selain menyampaikan berbagai materi terkait entrepreneur ini, yang penting nanti ke depan itu action. Nah, action di tahun 2023 ini akan kita terapkan di lingkungan Universitas Islam Konten Singgi dengan berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh para mahasiswa, teknik, dan dosen. Kita sebagai penyemangat, pendorong, ya, memberikan trigger kepada mahasiswa sehingga tidak ragu, tidak takut untuk memulai bisnis itu. Baik, untuk mempersingkat waktu, ya, kami sangat berharap pengalaman yang dimiliki oleh Bu Yusi Lustianingsih untuk dibagikan kepada kita semua, adik-adik mahasiswa, sehingga menjadi pribadi yang penuh semangat, yang fighting spiritnya tinggi, yang tangguh untuk menggapai masa depan yang lebih cemerlang. Demikian Pak Arman secara singkat, ya, yang dapat saya sampaikan. Saya akan mengikuti insya Allah paparan ataupun diskusi yang disampaikan oleh Bu Lucia Tanjung. Kepada Ibu dengan segala hormat kami berikan waktu kepada Ibu, ya, dan insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua yang hadir. Dan saya akan himbau kepada semua dekan untuk mengajak mahasiswa untuk menghadiri acara ini. Demikian, terima kasih Pak Arman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor.
Mudah-mudahan segala yang disampaikan oleh Pak Rektor itu menjadi semangat kita bersama nanti ya, baik dari kita semua maupun dari adik-adik kita, anak-anak kita. Suara Pak Arman enggak jelas. Hah? Sekarang jelas? Enggak? Jelas. Ya. Mudah-mudahan tadi kecil. Mudah-mudahan nanti Mungkin di akan saya. jadi semangat dan motivasi bagi kita semua. Itulah tujuan awal kita melaksanakan acara ini. Selanjutnya kita akan dengarkan pemaparan ya, kisah apalah namanya itu terserah Dinda Lucy lah. Kita tidak formal. Iya. Biasa saja. Ya, terima kasih. Ya, jadi ya dia kasih judul sesuai dengan tulisan yang di share ya. Iya. Ini tulisan ini sekarang sedang viral di grup IKKS. Lelah boleh, menyerah jangan. Nah, ini maknanya tinggi sekali ya. Makanya jago mengiring ininya jago dia dibikinnya cerita dulu, habis itu diminta sharing. Gitu. Iya, dia jangan di sharing dulu ceritanya, tadi udah di sharing dulu ya. Oke, silakan. Dinda, silakan. Waktunya ya terserah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Arman Lingga Wisnu yang sudah mengajak saya untuk hadir ke Zoom meeting ini. Kemudian salam hormat saya kepada Bapak Dekan, Bapak Rektor unik ya, Bapak Nopriyadi. Salam kenal Bapak, tapi kalau udah kenal wajahnya udah pernah lihat, tapi baru kalau ngobrol tatap muka baru sekarang, dan itu pun di Zoom ya. Baru ketemu ya padahal ya. Padahal cuma Bapaknya membelakang, jadi saya nggak bisa duduknya dengan Bapak PLT Bupati. Ya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak siapa tadi, Bapak Dekan ya, Pak Bustanur Dekan Terbiah. Dan Ibu Yohana ya dari Semarang ya. Kemudian tidak lupa ucapan terima kasih juga kepada adik-adik ya. Ini adik-adik semua atau ada bapak-bapaknya ini yang selain Bapak Rektor dan yang lain? Ada juga adik-adik yang banyak. Saya ini diminta sama Pak Arman untuk sharing gitu. Mungkin sering tentang perjalanan hidup atau perjalanan karir sampai saat ini. Jadi saya juga bingung nih mau mulainya dari mana gitu ya. Tapi sebelumnya saya izin mohon share screen dulu. Langsung aja. Langsung aja. Udah ya. Ini udah ya, udah kelihatan belum? Sudah bagus. Nah, ini judulnya. Saya buat lelah boleh menyerah jangan. Ini Pak Arman ini yang memberikan judul ya. Nah, nama saya itu memang Lucia Tanjung itu saya buat-buat aja Pak. Tapi nama aslinya mah Yusi Lucianingsi. Oh iya. Nah saya kemudian apakah perlu diceritain lagi? Kan sepertinya udah pada baca kali ya. Oh belum juga, itu kan belum juga KKS, ya. Mungkin saya ceritain dulu tentang orang tua saya. Siapa orang tua saya? Bapak saya itu namanya Yuski Yusuf, almarhum sudah. Kemudian ibu saya Nurlis juga almarhum. Kalau bapak saya umur 11 bulan, bapak saya sudah pergi merantau. Ya, pergi merantau dan saya tidak terlalu mengenal beliau. Kemudian di usia 1,5 tahun ibu saya meninggal. Jadi sejak usia 1,5 tahun itu saya seakan-akan seperti yatim piatu ya. Tapi sebenarnya sih piatu aja. Asli saya itu Kampung Baru Sentajo. Lahir tahun 71. 28 Agustus 1971. Nah, berarti umur saya sekarang udah 51, on the way 52 ya Pak Arman ya. Udah masih ini. Mudaan saya dong. Saya 26 baru. Nah,
saya udah memperkenalkan diri saya anak siapa. Kemudian ini pendidikan saya ini dari SD sampai SMA itu di Kuansing. Lulus SD tahun 84, kemudian lulus SMP. Nah, di Muaro Sentajo, Bapak tahu SMP Muaro Sentajo, Pak? Tahu. Itu tahun 87, tahun 90 itu lulus SMA Benai. Nah, di SMA Benai. Diulang. Di SMP. Nah, dari tahun 91 saya merantau, Pak. Merantau ke Jakarta. Nah, kenapa sih lulusnya tahun 97? Berarti kan saya ada nganggur, Pak, selama 2 tahun. Iya. Nganggur, berusaha mencari kerja, tapi lama-lama kok nggak dapat juga. Karena kan apalagi di ibu kota itu bekal ijazah itu kan sangat diperlukan ya. Iya. Jadi nyari kerja kalau cuma kerja sebagai penjaga toko mungkin bisa kalau tamat SMA gitu. Tapi kalau pengen kerja di perusahaan atau mungkin di instansi itu kan harus ada bekal lagi selain itu. Nah, saya mulai deh kursus komputer dulu. Komputer. Nah, tapi entah kenapa di tahun 93 itu ada yang ketemu, ada yang nyebar brosur. Brosur ini adalah kampus atau institusi pendidikan yang menjanjikan cepat dapat kerja gitu. Nah, saya tertarik. Kemudian saya masuk ke sana dan saya lihat, oh iya peminatnya juga sedikit. Ini nanti peluang kerjanya pasti akan besar gitu. Pikiran saya waktu itu tidak perlu bersaing dengan sarjana ekonomi, kemudian guru atau apa gitu. Karena kan kalau lulusan itu kan banyak ya, udah banyak lulusannya dan ketika mencari pekerjaan pun agak susah gitu. Nah, akhirnya saya masuk dan lulus tahun 97. Nah, sebelum lulus pun saya itu sudah mulai bekerja. Tahun 95 baru semester 4 saya sudah mulai bekerja karena saking minimnya tenaga di bidang ini. Dan saya cepat langsung turun ke lapangan mungkin prakteknya itu di labnya kampus tuh ada dan kita terima pasien juga gitu. Nah, udah mulai bekerja. Nah, di situ saya juga bisa membiayai kuliah saya juga gitu kan sambil bekerja. Kemudian saya serabutan lah untuk membiayai kuliah saya. Kemudian tahun 97 tamat. Nah, tahun 2014 saya tertarik lagi masuk. Saya mau melanjutkan ngambil S1. Kenapa saya lari dari jalur? Karena memang Akademi Terapi Bicara ini belum ada S1-nya, Pak. Di Indonesia itu baru mulai beberapa tahun ini ada D4-nya. Dan itu pun baru ada di Solo. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu di tahun 2018 2016 saya ambil strata 2 pasca sarjana manajemen pendidikan bahasa Indonesia. Kenapa saya ambil ini? Karena saya pikir ini berkaitan dengan diploma 3 saya. Diploma 3 saya kan berurusan dengan masalah komunikasi, bahasa. Makanya saya ambil manajemen pendidikan bahasa Indonesia. Nah, itu cerita dari pendidikan formal saya. Kemudian saya cerita lagi, nanti kalau yang tentang TW-nya ya, pendidikan non formal. Non formal tidak terlalu banyak ya Pak ya, saya banyaknya itu hanya dapat dari seminar dan workshop yang berhubungan dengan perkembangan komunikasi, gangguan perkembangan dan gangguan komunikasi itu berbagai macam narasumber dari nasional, internasional. Nah, saya pernah training dan workshop di Perth, di Australia. Ya. Tahun 98 tapi udah lama saya ke sana untuk training.
dengan ahli behavior analysis ya. Metodenya sekarang terkenal dengan metode ABA, yaitu Applied Behavior Analysis, banyak menangani pasien-pasien yang mengalami penyimpangan perilaku. Gitu. Sebelum saya lanjutkan ke pengalaman kerja, mungkin saya cerita dulu apa sih TW. Tadi kan Pak Rektor itu sempat bertanya ya, TW itu apa? Kalau nggak salah, Bapak Rektor kan sarjana kesehatan ya, apa namanya, magister kesehatan ya. Mungkin udah pernah dengar ya Pak, tentang terapi wicara. Iya, pernah. Ya, terapi wicara itu layanan kesehatan profesional yang berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang komunikasi, meliputi bahasa, bicara, suara, kemudian irama kelancaran, gangguan makan, dan gangguan menelan. Nah, ini bidang garap kita tuh di situ. Gangguan bahasa itu kan secara global terjadi ke berbagai macam kasus. Mulai dari kasusnya tunarungu, cerebral palsy, kemudian ASD, autism spectrum disorder, kemudian pasca stroke gitu. Kemudian nanti dia akan mengalami gangguan bahasa, kemudian gangguan bicara juga, mereka pasti mengalami gangguan bicara, gangguan suara juga pasti mereka akan, apalagi pasien stroke, pasca stroke itu kan suaranya kadang tersendat-sendat atau enggak terkesan kaku, kemudian bicaranya pelo gitu, tidak bisa bicara dengan baik, bahasanya yang tadinya dia punya bahasa bisa hilang bahasanya ya, bisa hilang, kesulitan menemukan kata, itu macam-macam kalau yang pasca stroke. Kemudian bisa juga terjadi gangguan bicara itu terhadap yang pasca operasi laringektomi ya, laring, pasca operasi laring yang ada kanker laring, mungkin akibat terlalu banyak mungkin salah makan atau merokok atau apa, nanti ada operasi. Nah, kita sebagai terapis bicara itu bisa memfasilitasi atau mengajarkan mereka untuk membuat suara dari perut. Suara dari perut supaya mereka bisa bicara lagi seperti sedia kala. Kemudian apalagi sih bidang garapnya? Irama kelancaran. Nah, ini kepada anak atau pasien yang gagap. Ya, cluttering itu yang ngomongnya merepet aja gitu, terus nggak ada remnya atau apa. Kalau yang gagap itu yang suka banyak ya, kalau pasien gagap itu kalau tidak ditangani dengan baik dia akan semakin depresi ya di saat dia bicara. Kemudian gangguan makan dan menelan. Gangguan makan banyak terjadi kasus pada saat sekarang ini terjadi pada anak-anak yang terlalu diberi di zona aman, kadang-kadang selalu dikasih makan yang lembut sama babysitternya atau orang tuanya, terlalu sayang sama anaknya, sehingga mereka mengalami gangguan gitu loh. Kemudian gangguan menelan juga, kesulitan untuk menelan bolus-bolus makanan yang berstruktur ya. Strukturnya itu yang agak keras. Nah, itu bidang garap kita. Karena apa sih? Ada gangguan anatomis, fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Nih, gangguan anatomis itu seperti apa? Ya seperti celah langit, bibir sumbi, kemudian tunarungu, terus apalagi tunanetra, bisa gangguan penglihatan juga. Cuma kalau di tunanetra kita nggak terlalu banyak ya. Soal mohon maaf nih, agak ini. Saya tutup dulu ya Pak. Buat minum dulu. Kurang sehat sih memang. Oh, iya. Nggak apa-apa, saya tutup aja ya itu ya. Ya, nggak apa-apa. Oke, silakan. Nah, terus merujuk data riset ya, gangguan bicara itu terjadi peningkatan pada tahun 2013 itu karena ada kanker, kemudian stroke itu di atas 15 tahun udah ada ya sekarang ya. Jadi tidak mungkin anak orang tua aja gitu.
Kemudian adanya penyandang disabilitas anak usia 5 sampai 17 tahun itu 3,3%. Nah, semua anak disabilitas itu pasti mengalami gangguan bahasa, bicara, suara, irama kelancaran. Kemudian, nah dari sekian 3,3 tadi, diantaranya 0,48% itu mengalami gangguan komunikasi. Kalau dipaparkan semuanya kan nggak cukup nanti ya. Iya. Nah, pendidikan apa namanya? Nah, pengalaman kerja, sekarang pengalaman kerja. Apa sih pengalaman kerja saya selama ini? Saya memang tidak terlalu banyak harus apa namanya ke luar negeri atau apa ya. Saya cukup di Indonesia aja sebagai konsultan terapi bicara di klinik yang tumbuh kembang ada di beberapa daerah yang panggil saya ke sana untuk melatih gurunya atau terapisnya dalam menangani anak berkebutuhan khusus. Kemudian konsultan terapi bicara juga di sekolah-sekolah di sekitar tempat tinggal saya itu, di sekolah PAUD dan sekolah dasar. Karena sekarang ini terapi bicara juga sudah harus masuk ke sekolah-sekolah. Sebagai case manager untuk home care. Home care itu ada orang tua yang sanggup membayar dengan mahal dan menyuruh kita datang ke rumahnya untuk melakukan pelayanan ke anaknya. Nah, itu home care. Kemudian menjadi praktisi terapi bicara di habilitasi medis dan di beberapa klinik di seputar Jabodetabek ya. Tahun 2003 diundang oleh Brunei untuk menangani ABK di sana. Jadi di sana itu ternyata terapis bicara itu belum ada dulu. Belum ada, dan sebenarnya di Australia juga belum apa namanya, ada pelayanan yang saya belajar itu kan tentang behaviornya. Tapi untuk terapi bicaranya mereka malah salut sama orang Indonesia yang mana anak yang tadinya tidak bisa bicara itu diusahakan bisa bicara, akhirnya bisa, dan mereka akhirnya mengundang kita ke sana. Kemudian sejak tahun 2003 saya mendirikan layanan tumbang ya terhadap individu yang mengalami hambatan dalam komunikasi dari 2003. Berarti kalau udah hampir, kalau nanti sebentar lagi 2003 berarti udah hampir 20 tahun ya saya menekuni bidang ini dan memberikan pelayanan kepada anak-anak yang mengalami gangguan tumbuh kembang khususnya komunikasi. Kemudian sejak 2018, nah menjadi dosen ini baru Pak Rektor, baru karena kesulitan apa namanya, alma mater itu memerlukan tenaga dosen, tapi dia harus background-nya TW dan dia ini adalah S2. Nah, itu syaratnya berarti saya ditarik gitu loh, ditarik ke sana. Minta tolong mereka suruh saya ngajar gitu, dan saya mengajar ada 3 mata kuliah, nggak mau banyak-banyak juga ya, karena sibuk dengan amanah-amanah yang di klinik gitu, di tumbuh kembang sendiri gitu. Ya itu pengalaman kerja. Nah, pengalaman berorganisasi apa aja sih gitu. Nah, sebagai pendiri sekaligus pengurus di Porkesi atau Forum Komunikasi Forum Keluarga Spesial Indonesia. Nah, ini forum ini bersifat non-profit dan ada di 45 cabang di Indonesia. Nah, kita sudah menyebar, ada di Padang, Pekanbaru, di Makassar, ya semua daerah ada. Nah, kini kita itu berbagi bagaimana cara mendidik anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, itu tugas kita di pusat. Kemudian sebagai ketua pimpinan cabang Ikatan Terapis Bicara Indonesia di Kota Bekasi. Gitu. Kemudian salah satu penggagas dalam pembentuk asosiasi fasilitas layanan terapi bicara Indonesia. Nah, ini masih dalam pembentukan karena agak rumit juga ya. Kemudian tim verifikasi P2KB Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Nah, saya sebagai tim verifikasi untuk pengurusan
surat tanda registrasi tenaga kesehatan. Itu. Nah, ini mengenai keluarga. Nah, ini anak-anak. Ini yang pertama, Delsa Azura Putri, ini sarjana kesehatan fisioterapi. Dia kuliah di Poltekkes 3 Jakarta. Sekarang sedang melanjutkan ke profesi supaya dia nanti dapat mengurus SIP. Karena kalau di fisioterapi baru STR-Kes, baru sarjana, baru dapat STR. Nah, untuk mendapatkan izin praktek, dia harus dapat gelar profesinya. Kemudian Lutfi ini yang nomor 2, ini kuliah di sastra Inggris di BSI Jakarta. Nah, yang ketiga anak saya kelas 3, MAN 2 Jakarta. Hebat semua. Hah? Hebat-hebat semua sekolahnya. MAN 2 Jakarta, ya itu Ya. masuk jalur prestasi. Kebetulan ini anak yang nomor 3 ini dia itu habis 30 juz ya Pak ya. Alhamdulillah, habis 30 juz ya. Nah, mungkin sampai di sini apa ada yang mau bertanya dulu atau gimana? Ya, boleh. Ya, kan kita tektok aja gitu supaya tidak. Iya betul, iya, iya boleh. Itu ada yang bertanya tadi Abu Rara itu, ya ada hands raised. Silakan. Siapa? Ada Humas Unix. Oh, Humas Unix. Ya, monggo. Mungkin di screen-nya di close aja. Di close aja ya. Ya. Nanti kalau perlu dibuka. Ya. Oke. Mana Abu Rara tadi yang sudah mengangkat tangan? Udah raise hand tadi ya? Iya, raise hand. Ya, silakan kita ini siapa yang mau bertanya? Ya, mungkin sampai di situ dulu perkenalan dulu. Ya, perkenalan dulu kan. Apa isu tunawicara mungkin mau bertanya. Yang jelaskan tadi Dinda Yusi ini sudah menyampaikan bahwa dia umur 1,5 tahun sudah ditinggalkan oleh ibu, umur 11 bulan sudah tinggal oleh bapak. Dengan kondisi yang seperti itu, dia tetap semangat ya. Nah, kalau bicara ceritanya selama ada jeda 2 tahun tadi, kalau nggak salah dia berpindah-pindah ya 21 kali. Berpindah. Berpindah sampai saya kebetulan diajak dulu sama Bapak itu ada Ibu Tiri. Ya, Jadi Ibu Tiri ini dia pendidik ya, dia itu guru TK. Dan dia tahu karakter saya, mungkin orang dari Riau ini terkenal keras ya, keras dan dia orang Jawa gitu. Dia mendidik saya bukan dia mendikte, tetapi biarkan alam yang mendidik saya gitu loh. Jadi dititipkan di keluarga yang ada di Depok 1 bulan, kemudian saya dititipkan lagi di Bogor 1 bulan. Kemudian dititipkan lagi di Pekalongan, di Batang, Jember, Madiun, Surabaya gitu. Jadi di sana saya belajar sendiri gitu loh. Apalagi kalau pernah saya itu ya ini cerita lucu dan ini pengalaman diri saya sendiri ya baru datang dari. Sebentar ini. Ya. Justru cerita itu yang perlu diceritakan karena perbedaan kita biasanya. Kita kan tergantung orang tua kita kan banyak umum di kampung kan memanjakan kita ya. Jadi memang kadang-kadang kita memang termotivasi dengan cara-cara didikan ya kalau kita di Jawa saya juga lama di Jawa gitu. Nah, mereka memang lebih membiarkan begitu, kita mengontrol dari jauh, tidak banyak istilahnya itu tidak didikte gitu. Tidak didikte. Ya, mungkin itu bisa dielaborasi juga sedikit. Silakan. Jadi saya kalau ibu misalkan mengajak saya ke pasar, dia tidak mau naik angkot tapi jalan. Di sepanjang jalan dia itu membungkuk gitu loh. Kalau punten gitu ya, bongkok gitu. Jadi dengan sendirinya saya ikut ya Bu gitu. Ya Pak gitu. Jadi itulah cara menghargai orang tua gitu atau menghargai khas Jawa lah ya. Terus kalau di agak ke Jawa beneran gitu, kita itu kan ngomongnya kan agak keras ya, mereka itu agak lembut gitu.
Ya, Jadi berita tahu. ya, hal-hal seperti itu saya pelajarinya itu tidak didikte, tapi sayanya diajarin dari alam aja gitu, dari lingkungan. Ya. Sempat kalau saya ngomong agak keras, mereka kaget gitu. Oh ya berarti suara saya keras, saya perlu kecilkan gitu. Betul. Kalau kita tuh cenderung ngegas gitu ya. Iya ngegas Ibu, betul Bu Yohana. Makanya kalau saya nih kalau sudah bergaul dengan orang kita tuh ngegas gitu loh ngomongnya gitu. Tapi kalau dengan orang-orang itu agak pelan gitu. Misalnya tahu diri juga gitu untuk dengan siapa berkomunikasi gitu. Ya mungkin itu. Ya itu jeda 2 tahun itu. Saya banyak belajar. Nah di tahun 93 itu saya kembali lagi ke Jakarta. Nah kemudian disarankan untuk ya daripada kamu nggak kerja juga, coba kamu kuliah. Nah kemudian saya carilah di situ. Kebetulan gitu loh. Kebetulan ini cepat kerja ini gitu. Jadi hikmah 2 tahun yang Mm. kesana kemari itu banyak sekali hikmahnya ya. Pendidikan alam lah gitu ya. Iya. Alam Iya. dengan sana. Ya Kayaknya macam-macam. saudara saya tuh ada juga Bu yang terapi bicara di Jakarta. Namanya siapa ya? Anak Cerenti. Orang Cerenti. Siapa namanya? Desi. Udah lulus tahun berapa? Saya lulusnya nggak tahu. Kayaknya udah lama gitu ya. Desi itu juga gitu. Jadi Desi kalau siapa? Desi Wulandari? Waduh, namanya nggak sepupu. Apa ya? Anak sepupu. Ya, anak sepupu kayaknya. Anak sepupu saya. Ya kalau Di dia sana. ada di Bekasi, berarti kan saya bisa pantau tuh anggotanya siapa aja kan gitu kan. Oh mungkin ini nih ponakannya Bu Yu, yang Bu Yohana. Oh ya, nanti saya coba nanti ini saya hubungi. Kan Kayaknya ada dia juga punya klinik gitu ya. Kayaknya dia juga punya klinik gitu. Udah lama sih lulusnya kayaknya. Iya, saya pikir tuh yang seperti itu, yang maksudnya sekolah spesialis beneran gitu ya. Maksudnya yang jarang orang ini itu malah banyak berkembang sekarang menurut saya. Ya, sekarang ini ada ini Bu Yohana, Menteri Kesehatan kemarin sudah bicara ya, bukan Menteri Kesehatan ya, di pas kita Munas itu akan dibuka 7 prodi untuk TW. Jadi kesempatan tahun ini akan dibuka 7 lagi karena masih kurang. Kita itu baru ada 4. 1 di Jakarta, 1 di Solo, Bandung, dan Padang. Padang ini baru tahun ketiga apa tahun keempat baru. Di Mercu Buana, Padang, Stikes Mercu Buana. Kalau di Solo, di Padang. Kalau di Bandung, Politeknik Al-Islam. Oh, Al-Islam di Jalan Bandung. Di Bandung. Di daerah Bandung Timur. Iya. Kemudian di Solo itu di Poltekkes Solo. Oh iya. Gitu. Nah, baru 4. Nah, makanya ini terbuka nih. Disarankan tahun ini tuh 7. Bagus nih. 7. Ini Unix buka ini bisa ke sana semua ini. Iya. Itu jadi sebenarnya kebutuhan untuk terapi bicara itu sangat jauh dari yang seharusnya ada di Indonesia. Jadi kita itu baru ada 2.000, sedangkan kebutuhannya 23.000. Jadi kebutuhan akan tenaga ini tuh sangat banyak. Nah kalau Pak Rektor ini kan kebetulan Pak Rektor juga kan kesehatan nih, mungkin bisa cari-cari informasi Pak Rektor buka di sana gitu. Sebenarnya sih ada ya di Talu itu sudah kuliah jauh-jauh ke Solo, ada 2 anak kalau nggak salah, anak Dikari gitu. Nah cuma dia itu malah kerjanya ke Batam gitu loh, bukan mengembangkan di Talu gitu. Harusnya dikembangkan di Talu, karena saya beberapa kali pulang ke Talu gitu, belum ada klinik itu gitu loh, belum ada layanan itu di sana. Layanan tumbuh kembang anak. Mungkin gini Bu, beda ya dengan di
di daerah dengan di Jakarta atau di kota-kota gede itu apa namanya, kalau di Batam atau di kota gede pelayanan itu mereka kan hitungannya jam. Ya, dan terapi Wijaya itu hitungan jam. Jam itu mungkin lebih mahal dari dokter kan menurut saya ya. Iya, benar, benar. Mahal dari dokter. Nah itu kan kalau di kampung kita itu kan nggak make sense gitu loh menurut saya. Sebenarnya bisa, Bu. Soalnya ada beberapa orang yang dari Kuangsing itu larinya ke Pekanbaru. Iya, bisa. Tapi mereka apa namanya cuma 1-2, Bu. Jadi tidak banyak gitu loh. Nah, kalau mahal seperti itu kan misalnya anaknya terlambat bicara tapi nggak begitu parah. Mereka nggak akan bawa ke Pekanbaru, dia latih sendiri. Dan itu kalau dia ke tenaga ahli itu mereka uang segitu tuh mahal banget gitu. Jadi kan orang yang ada di Kuangsing, saya udah sekolah capek-capek gini lah, terus cuman dibayar terima kasih, ya dibayar dehnya, ya dibayar dengan terima kasih kan terbang dehnya. Nah itu kita penghargaan terhadap itu masih sebenarnya bisa disiasati Bu Yohana. Sebenarnya dana untuk layanan anak berkebutuhan khusus itu ada dari pusat dan itu turunnya ke pemerintahan daerah ya. Tapi karena yang saya dengar pemerintah daerah itu tidak tahu mesti diapakan tuh uang, balik lagi ke pusat. Gitu. Balik lagi ke pusat karena nggak ada kegiatan. Sebenarnya sih kita bisa lakukan kegiatan memberikan apa namanya penyuluhan atau pelatihan kepada guru-guru yang membimbing mereka. Tidak perlu TW juga sih. Kita bisa membina guru-guru yang mungkin di sana itu bisa dimanfaatkan untuk melatih anak-anak itu. Kebetulan saya ke daerah-daerah juga itu yang saya lakukan. Guru PAUD ya. Guru PAUD. Dan nanti guru PAUD itu kita didik. Kemudian 3 bulan sekali saya datang untuk mengevaluasi. Biasanya begitu kalau ke daerah. Karena memang masih sangat jauh sekali tenaganya gitu. Ada data nggak kira-kira di Kuantan Tinggi atau terutama anak yang apa namanya? Mungkin diminta ke Dinas Pendidikan, Pak, datanya. Oh, bukan kalau kesehatan. saya rasa itu sekarang ini tuh kayaknya lumayan banyak ya yang kena gangguan bicara. Kadang-kadang kan mereka anak yang gadget aja terus dia bicaranya jadi telat. Iya, banyak sekali, banyak. Itu karena ibunya mau santai, orang tua mau santai, kasih gadget aja ya. Iya, kasih gadget lambat bicara. Lambat bicaranya. Nah, itu kan harus diperbaiki. Silakan Pak Rektor mau komen. Ada yang mau ini komen dulu. Mau Mbak Prodi. Saya lanjut lagi mungkin untuk cerita yang lain. Nah, silakan lanjut dulu. Lanjut dulu ya. Ya. Oke, tadi kan tentang apa pekerjaannya. Nah, sekarang mungkin sedikit tentang apa sih Yayasan Ende Mandiri gitu. Nah, Ende Mandiri itu saya dirikan tahun 2003. Saya pakai nama Ende itu bukan, banyak yang menyangka saya dari Ende Nusa Tenggara berapa ya itu, Nusa Tenggara Timur ya. Sebenarnya bukan sih Bu. Ende itu encoding itu pengujaran. Kemudian decoding itu pemahaman gitu loh. Dengan dia mampu berbicara, berkomunikasi dengan baik dan mampu memahami apa yang dia dengar, dia bisa hidup lebih mandiri dan lebih layaknya normal pada anak-anak umumnya gitu. Kasusnya apa aja sih yang ada di sana gitu? Autisme, kemudian kesulitan belajar atau learning disability, kemudian hiperaktif, biasanya disebutnya ADHD atau ADD, Down syndrome,
Cerebral palsy atau kelumpuhan otak itu biasanya mereka juga nggak bisa jalan ya. Kemudian kalau bicara itu mulutnya miring-miring atau menyong-menyong gitu, dan akhirnya dia tidak bisa bicara dengan baik gitu. Gangguan bicara, tunarungu, dislogia ini mental mental retardasi sama disability, mental disability. Ini disglosia maksud saya, ini kurang G-nya. Disglosia itu celah langit-langit atau celah bibir dan lain-lain ya. Ada kesulitan belajar. Nah, ini anak-anaknya yang kayak begini. Itu ini kalau ini anak Down syndrome nih. Kalau ini anak ADHD. Kalau ini autistik. Nah, ini juga autistik tapi dia tuna ganda. Dia ada retardasinya juga. Udahlah autis, retardasi. Nah, kalau ini lebih terkenalnya sindrom Rett ini. Rett syndrome, tapi dia mental disability. Yang ini cerebral palsy, dulu dia nggak bisa jalan. Sekarang sudah bisa jalan gitu. Nah, ini profilnya aja. Kemudian bentuk-bentuk layanannya apa aja. Nah, di tempat saya itu saya buat ada 3 layanan. Intervensi dini itu one-to-one learning. Ada program pendidikan dan penanganan terapi dengan program terpadu dengan individual education program. Jadi programnya satu anak satu program, satu anak satu program. Jadi kita tidak bisa seperti guru yang programnya itu berdasarkan kurikulum bisa diberikan sekaligus ke 40 anak, nggak bisa. Kalau di tempat kita untuk kita melayani anak berkebutuhan khusus itu programnya tuh satu anak satu gitu kurikulumnya. Jenisnya apa aja sih yang ada di tempat saya itu? Terapi perilaku itu ABA, Applied Behavior Analysis, kemudian terapi bicara, terapi okupasi ini seputar motorik halus. Kemudian fisioterapi, remedial teaching, sensori integrasi. Nah, itu kalau yang one-to-one-nya. Nah, ini hitungannya jaman, benar ya Bu Rita, ini jaman hitungannya. Per jam bayarannya, ya, per jam. Bayarnya per jam. Ya, jadi di Jakarta ini tergantung aja. Kalau saya sih, karena saya sih niat awalnya itu memang bukan bisnis oriented gitu, yang ini ke bawah tidak terlalu mahal seperti yang lain, tapi ada yang berani ngambil per jam tuh 250, 350, ada 500. Tergantung ini ya. Sejam. Jadi kalau dia terapi jadi kalau dia terapi itu 8 jam, nah dikalikan aja dalam sebulan tuh orang tuanya harus keluarkan uang berapa gitu. Nah, kemudian ada karena ini kebutuhan anak yang one-to-one itu ada yang berkembang menjadi mereka bisa sekolah di sekolah normal, ada yang tidak. Tetap aja mereka itu ajak gitu loh, tidak ada perkembangan yang signifikan. Nah, saya buatkan wadah lagi namanya full day therapy atau sekolah khusus. Nah, itu aktivitasnya itu jam 8 sampai jam 3 siang. Nah, itu semua diajarkan. Mulai dari akademiknya, bina dirinya, kemudian mengisi waktu dia yang kosong, misalkan diajarkan, pokoknya macam-macam kegiatan. Kemudian ada lagi problem lagi, begitu anak sudah terapi ini sudah bagus di zona terapinya, begitu mereka dicemplungin ke sekolah normal, masalah lagi gitu loh. Apa masalahnya? Mereka kaget dari 1 lawan 1 masuk ke sekelas yang 10 anak atau 25 anak. Bingung, yang ada stres. Akhirnya saya buka lagi kelas transisi namanya. Kelas transisi itu programnya itu kita mengacu ke kurikulum PAUD atau SD dan menjembatani mereka nanti kalau sudah ada di sana itu begini loh suasananya gitu loh. Nah, itu memang saya setting seperti itu.
Nah, kalau apa namanya, dan alhamdulillah lebih mempermudah mereka untuk beradaptasi di sekolah yang reguler. Karena memang undang-undang pemerintahan sekarang itu kan mengharuskan sekolah negeri menerima minimal satu kelas itu 2 anak untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi nggak bisa nolak lagi, Pak Arman. Nggak bisa nolak nih sekolah, harusnya di Kuansing pun itu anak berkebutuhan khusus harus diterima. Itu udah ada undang-undangnya. Gitu. Kalau sekolah itu nggak mau terima, itu akan kena sanksi. Gitu. Di kelas 2 anak minimal. Nah, kalau ini kalau satu kelas. Misalkan kelasnya ada 4, ya berarti dalam satu semester itu harus ada 8 anak. Gitu. Dan itu anak-anak yang normal harus bersahabat dengan mereka. Nggak boleh dibully gitu. Nah, kalau ini yang kegiatan di pusat terapinya. Ini 1 lawan 1. Ya. Ya, memang saya tidak terlalu mengindahkan tempat belajar ya, saya lebih mengindahkan ininya, kualitas pembelajarannya gitu. Ya seadanya aja, semampunya. Kemudian kalau ini yang full day terapi itu diajarinnya itu mulai dari masak juga, metik sayur, sholat, terus diajarin nyapu, diajarin jemur, makan sama-sama. Ini anak-anak ini dulu makan sama-sama itu nggak bisa. Nggak bisa. Orang tuanya kalau ke restoran itu selalu gantian. Nanti bapaknya dulu makan, setelah bapaknya makan baru ibunya turun dari mobil. Nah itu kan tersisa sekali ya. Mereka itu kok nggak bisa menikmati kebersamaan keluarganya. Nah kita setting suasana makan mereka itu bersama-sama, tidak saling mengganggu orang lain. Kemudian nanti ngambil makanan itu pakai prasmanan. Jadi udah terbiasa ketika orang tuanya ke pesta atau dibawa ke restoran, anaknya udah nggak masalah lagi. Nah paling kita bisa menginikan mereka itu menaikkan kemampuannya itu di bagian bina dirinya. Kalau untuk anak-anak yang IQ-nya itu 70 ke bawah. Ini udah IQ-nya 60 sampai 40 ini. IQ-nya. Jadi memang benar-benar ini ada Down syndrome ya. Ini anak Down syndrome. Kaget gitu lah dengan suasana TK gitu atau suasana SD. Ya itu mungkin ya ininya yang bisa saya sharing ya. Mungkin kalau gambarannya ini apa ini? Di itu tadi anak dokter tadi kenapa bisa begitu? Ada tahu nggak biasanya, Dinda? Biasa. Oh itu karena kalau autistik itu dari lahir. Oh. Jadi ada brain damage ya. Brain damage itu mungkin dalam kandungan dia itu ada masalah. Kemudian apa namanya, ada kerusakan di otaknya. Gitu. Kalau autistik itu kan sebenarnya sampai sekarang secara detail belum terdeteksi penyebab yang utamanya itu apa, tapi kebanyakan genetik ya. Pada umumnya genetik dipicu sama ada kerusakan di usus. Nah, harusnya di apa namanya tuh makanan-makanan yang harusnya disaring di usus ini enggak langsung ke otak gitu. Macam-macam sih penyebabnya Pak, kalau didetailin satu-satu kayak kuliah 1 semester nanti. Enggak, saya tadi tanya karena itu kan anak dokter ya. Jadi kan jadi kok ya itu memang sudahnya dari sana. Kita nggak bisa juga. Ya, banyak Pak anak di tempat saya anak dokter banyak. Jadi ya tidak hanya anak dokter aja, tapi anaknya ada yang apa namanya tenaga ahli di DPR, MPR gitu ada gitu. Cuma mereka itu kayaknya sih ya mungkin udah takdirnya juga, tapi pemicunya banyak sih. Junk food bisa. Junk food itu pemicu. Kalau ibunya lagi hamil, jangan banyak makan junk food. Kemudian jangan banyak makan seafood gitu loh. Iya. Karena kenapa nggak boleh makan seafood gitu?
karena apalagi yang kerang ya, kerang itu kan hidupnya di pinggir-pinggir laut ya, dan itu banyak menyerap timbal. Nah, anak-anak autistik ini kalau dibawa ke lab, pemeriksaan lab, cukup mahal itu pemeriksaan labnya itu, mereka itu kebanyakan timbal. Oh. Ya, Hitam ya? Ya, jadi kemudian juga polusi, Pak, polusi udara. Iya. Jadi itu penyebabnya. Makanya sekarang Mbak, anak-anak tuh banyak sekali di sininya, boleh dikatain persekian kilometer tuh ada tempat pelayanan gitu. Jadi banyak sekali gitu. Ya, ini kan jadi peluang juga sebenarnya untuk adik-adik di sana gitu loh, untuk ya nggak perlu mahal-mahal Bu Yohana. Saya tahu guru sekolah di sana, kalau nggak salah guru SD, guru apa itu honornya aja kan cuma sebulan paling berapa ya, 1 juta ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah itu kalau dibuat satu layanan di sana gitu, saya rasa sih mungkin tertutup juga gitu loh. Peluang-peluang untuk mahasiswa mereka, juga ya, gitu. adik mahasiswa. Operasionalnya gitu. Ya ada peluang untuk usaha sendiri juga. Ya saya rasa sih nggak mungkin dimulai dulu di sana. Di sana mungkin saya sih memang punya mimpi dari dulu, itu pengen banget di sana itu ada tempat layanan gitu. Dari dulu memang begitu saya pulang, saya kan sempat 3 tahun jadi konsultan di Pekanbaru gitu kan, untuk mendidik guru-guru PLB waktu itu yang saya didik untuk menterapi anak-anak. Nah, kalau saya sih pengennya gini Bu, kita universitas itu kan harus ada sesuatu yang khusus ya, maksudnya yang dia akan dilirik orang ketika ada sesuatu yang tidak ada di tempat lain, tapi itu yang beda ya, beda. Dan kalau apalagi terapi bicara itu banyak dibutuhkan oleh orang-orang gitu ya, banyak. Iya, betul Bu. Di Rengat kan juga nggak ada, di daerah sekitar situ nggak ada, mungkin adanya ke Pekanbaru gitu kan, jauh. Kalau itu ada jurusan yang terapi bicara, itu mungkin banyak orang yang akan datang ke sana untuk kuliah. Iya, betul. Cuma masalahnya Bu, dosennya kurang Bu. Nggak, nanti kalau tapi kan ada dosen pendidikan toh di sana. Iya, ada jurusan pendidikan. Nah, dosen pendidikan yang jurusannya ini Bu, karena TW itu ada 13 yang tidak bisa diajar oleh yang bukan TW gitu loh. Iya, maksud saya itu dipersiapkan dipersiapkan dulu bahwa dosen ini nerima dosen, atau kita men-split dari dosen pendidikan ke dosen ini. Nah, itu harus diapain, dikhususkan kayak apa, diapakan kayak gitu ya? Dikuliahin dulu. Ya, nanti kalau ini Dinda, kalau tidak Dema Rektor Unik, kita nanti dengan tim tuh Obi aja. Itu Obi. Ya, memang saya minimal sih di sana itu ada layanan ya, layanan untuk anak berkebutuhan khusus. Minimal kita melayanan konseling, penyuluhan, memberikan advis-advis Bu. Mungkin awalnya itu dulu, sambil direncanakan untuk membuat prodinya gitu loh, prodi maksudnya yang khusus untuk itu gitu. Sebenarnya sih dosennya yang khusus untuk itu tuh nggak perlu banyak sih, perlu 6 orang aja. Ya, syarat pembukaan jurusan itu kan, sekarang ini kalau nggak salah dia master ada berapa, kemudian dokternya ada berapa. Ini lagi mau buka di Poltekkes 3 Jakarta kan, prodi TW itu. Kemarin mereka udah pinjam ini saya ya 6 orang gitu kan, untuk membuat pengajuan izin gitu. Mudah-mudahan nih tahun ini udah bisa menerima ini. Nah, saya berharap ya kalau semakin banyak TW itu semakin banyak yang terbantu. Jangan orientasinya uang. Kalau zaman sekarang ya saya sebagai TW kadang-kadang miris ngelihat teman-teman ini
jual mahal lah gitu loh, jual mahal dalam arti kata karena mereka dibutuhkan. Jadi kadang yang pasien-pasien yang nggak mampu itu terabaikan gitu loh. Nah, jadi ya jujur dari dulu saya tidak pernah melamar kerjaannya, memang melamar kerjaan karena kita yang dilamar orang gitu loh. Belum udah datang nih ngelamaran ke kampus itu, mahasiswa itu udah di booking orang gitu. Iya. Udah di booking. Ini enggak. Jadi begitu kita mau cari lagi udah nggak bisa, udah di booking atau mereka itu dikirim dari suatu daerah, ada yang dari Papua, dari Irian, dari apa namanya, disekolahkan ke Jakarta, nanti begitu selesai pulang ke daerahnya gitu. Nah, tapi itu masih minim sekali gitu. Itu Ada data nggak, Adinda, dari mudah-mudahan nanti ada data nggak, data yang misalnya dari Kesehatan atau Kementerian Pendidikan dari jumlah penduduk kita yang 200 sekian juta orang itu yang anak berkebutuhan khusus ini, sudah ada data yang mendekati konkret berapa juta orang? Oh enggak, datanya itu saya udah saya tulis tadi di mana ya? Itu kan tadi ada data 0,48% dari data anak kan tadi yang di. Gitu ya. Nah, itu jadi banyak dibutuhkan, banyak sekali. Jadi harusnya di rumah sakit TPA ada, di PB ada, harusnya C dengan D itu harusnya ada juga sebenarnya. Cuma karena TW ini kurang, tipe C sama tipe D itu nggak dikasih TW di situ. Padahal di situ malah lebih karena kan kalau pakai BPJS malah lebih urgennya dari bawah dulu, jangan langsung mereka tuh langsung ke atas gitu loh. Itu yang tadi 2.000 orang itu baru 2.000 orang tenaga pengajarnya, sedangkan kebutuhan tenaga TW lulusan sampai sekarang itu baru sekitar 2.000-an, Pak. Oh, 2.000. Sedang keperluannya sedangkan butuhnya itu 23. Iya. 3.000 ya. Iya, jadi ini peluang banget ya kalau adik-adik ini pengen masuk ke dunia ini, bagus sekali sebenarnya gitu. Dan jangan khawatir, tidak akan pernah melamar. Melamar kerjaan, dia yang dilamar orang langsung gitu. Jadi dan bisa jual mahal, misalkan gajinya yang fresh graduate aja udah mintanya itu per jamnya 150, 200 gitu. Per jam? Per jam. Itu minimal berapa jam harus? Sehari itu 7 jam. Biar maksimal itu 1 jam sudah cukup, minimal. 7 jam. Oh, 7 jam. Oh iya. Siapa yang bisa gaji 700.000 ya satu hari? Nah itu. jadi kalau memang mau, nah, tapi kan samping kita bisa mencari bekerja di tempat orang, kita bisa buka usaha juga kan? Iya. Benar. Ada yang lain yang mau bertanya? Bu Stanur, Pak Dekan, yang lain juga? Ini kalau kita aja kita nih. Lanjut dulu, Pak. Idenda Bu Stanur, Dekan Serbia. Lanjut dulu, Pak. Ini, Pak. Lanjut ya. Nah, siapa adik-adik mahasiswa kalau ada mahasiswi yang ada, silakan. Banyak peluang ini untuk mahasiswa nanti, atau mungkin perlu juga disurvei ya oleh mahasiswa unik berapa kira-kira anak-anak yang berkebutuhan khusus di Kuansing. Itu belum ada survei itu. Kalau ada kan itu satu peluang juga untuk membuka suatu usaha. Silakan yang lain. Awalnya di sini ada. Kalau di daerah itu lebih banyaknya mereka mempergunakan guru PLB malah. PLB itu apa? Pendidikan luar biasa. Oh iya. Ada di Padang, di Unan. Jauh betul ya. Kalau nggak buat pendidikan luar biasa aja Pak Rektor. Pendidikan luar biasa. SDLB ya begini. Itu perlu. Ya kalau. Ya. Perlu itu jangan anak normal aja yang kita perhatikan, anak yang nggak normal juga mereka punya hak yang sama dengan anak-anak lain gitu. Pendidikan luar biasa. Beberapa waktu lalu saya pernah menawarkan ke Bu Syura yang batik Kuansing itu.
Oh, ya. Kalau Surma- beliau Surma Hayati. membutuhkan, ya Bu Surma ya. Nah, saya sampaikan kalau beliau waktu itu mengatakan kurang pembatik di Kuansing itu, saya katakan kalau Ibu berdayakan, saya mau memberdayakan orang-orang yang seperti itu Tunarungu gitu ya. Mereka kan sangat telaten, sangat sabar, kemudian sangat teliti ya bekerja itu dan fokus ya dan penuh tanggung jawab. Itu yang saya kenal mereka itu. Saya katakan saya bisa kirim 30 sampai 40 orang dari Pekanbaru ke Kuansing, saya katakan begitu. Waktu itu beliau sangat menyambut positif ya, tinggal memungkinkan enggak gitu ya. Karena tentu difasilitasi ya tempat tinggal dan lain-lain. Nah, sebetulnya di Unix selain mahasiswa juga itu bisa diberdayakan karena mereka itu saya lihat banyak sekarang yang bekerja sebagai relawan ya atau volunteer di dinas sosial di Kota Pekanbaru dan di provinsi itu. Dan ada yang gajian, ada yang tidak punya gaji gitu ya saya lihat. Tetapi mereka saya lihat sangat teliti bekerjanya. Ya, itu anak tunarungu. Sekarang lagi di Jakarta ini sedang untuk membina anak-anak yang mental disability itu khususnya yang autistik. Kemarin itu saya bekas anak didik saya itu yang namanya orang Jepang yang direktur Panasonic bapaknya. Sekarang dia udah membuat suatu kafe namanya Genki Koji Project itu. Kemarin dia mengadakan talk show barusan ini beberapa hari yang lalu dia talk show dan dia sudah bisa berwirausaha. Jadi bukan berarti anak autistik, anak apa tuh tidak berguna sama sekali gitu loh. Kemudian saya juga kemarin yang bekas saya tanganin juga itu dia sudah lulus di bagian di fakultas untuk bagian perpustakaan udah sarjana juga. Ada beberapa yang udah sarjana juga. Saya lihat kalau di kampung ini dibiarkan, jadi mereka jadi nggak berguna gitu loh. Betul. Makanya itu yang saya maksud, walaupun sedikit, tapi kalau ada pemerintah daerah itu memperhatikan mereka, itu akan bisa menjadi lebih baik. Nah ini juga memang prosesnya tidak sebentar mengajarkan mereka itu. Ini ada anak juga, kemarin itu dia saya tanganin usia 3,5 tahun, udah setelah 4,5 tahun, baru saya lepas. Nah, sekarang dia udah kelas 3 SD. Dia udah bisa bantu bapaknya jualan, ya kan? Menata-nata kotak-kotak makanan. Nah, bapaknya kemarin baru ngomong, Bu, Ryan namanya Ryan, sudah bisa nih membantu saya dagang gitu loh. Saya buka kafe di depan rumah. Nah, anaknya jadi, kalau tidak ditanganin, itu anak nggak bisa. Nggak bisa, dia hanya misalnya ngamuk-ngamuk aja gitu kan. Nah, butuh pendampingan. Butuh pendampingan. Nah, itu yang saya sama teman-teman pemerhati di sini itu memang fokusnya di itu supaya anak ini berguna gitu loh. Bisa mandiri dan tidak merepotkan saudaranya atau orang tuanya di kemudian hari gitu. Ya kan? Diberdayakan ya, Bu ya. Diberdayakan. Ada kalau yang bisa diberdayakan untuk ke garmen itu Pak, seperti anak tunarungu, anak lambat belajar. Lambat belajar itu IQ-nya 90, antara 90 dengan 80. Nah, kalau untuk kuliah atau apa nggak mereka, tapi biasanya mereka itu kalau kerja itu telaten. Jadi anak autistik juga kalau kerja telaten gitu loh. Bisa dia, tapi mereka agak kesulitan kalau bersaing di perusahaan karena mereka ini fokus kalau kerja. Jadi suka dimanfaatin sama temannya atau apa, atau suka diiriin gitu loh. Diiriin, kok bos sayang sama dia gitu loh. Anak Asperger juga begitu. Karena mereka memang fokus dan benar-benar patuh kepada tugas dan tanggung jawab dia. Nah kalau kita kalau orang yang katanya orang normal, suka nyepelehin kan. Nah kalau mereka fokus, nah cuma nggak pernah bertahan lama karena selalu dibully gitu loh kalau di perusahaan. Tapi kalau didampingin nggak masalah gitu. Ya itu.
Mungkin ada lagi, Pak. Sharing. Jadi itu juga ini ya, ada kalau untuk orang tadi kan ada dari pembukaan tadi, untuk mengajar orang yang baru stroke juga bisa ini. Bisa. Jadi TW itu ruang lingkupnya luas. Tadi ada gangguan bahasa. Nah, siapa aja yang mengalami gangguan bahasa, bisa anak-anak, bisa dewasa. Iya. Kalau dewasa itu di mana? Ada yang pasca operasi laring, berarti dia nggak ada suara. Kemudian dia stroke. Kalau stroke kan gangguan bicaranya pasti ada gangguan memori. Nah, itu tugas-tugasnya kita gitu. Kita tim fisio, TW dan okupasi gitu. Nah, terus kemudian kalau untuk anak-anak ini baru bisa masuk atau kita latih atau kita masuk ke sekolah kita setelah dia mulai belajar bicara atau setelah dia memang sedini mungkin. Sedini mungkin ya. Sedini mungkin. Begitu anak itu kalau misalkan bicara itu kan harusnya 1,5 tahun tuh udah bisa ngomong. Ya. Kalau terindikasi tidak bisa, langsung bawa. Kalau misalkan bawanya nanti itu sembuhnya juga lama. Tapi kalau langsung dibawa, begitu usia TK kita lepas karena udah tercapai gitu. Jadi nah, itu sangat berpengaruh ya gadget ini ya Dinda ya, untuk keterlambatan bicara itu. Sangat Pak, karena dia berinteraksinya kan cuma dengan gadget. Makanya pada saat COVID kemarin itu kasus meningkat Pak. Nah, kasus, ini dia Bu. Cucu saya yang pertama perempuan itu cepat banget dia ngomong itu, maksudnya cepet ya ngomongnya, jelas gitu loh, tidak pernah yang pelo-pelo itu nggak ada. Kita kan biasanya kalau anak kecil kita pelo-pelo kan gitu ya. Saya bilang nggak boleh dipelo-pelokan, kalau ngomongnya jelas, saya bilang supaya dia nggak ngikut kita, saya bilang. Betul. Nah terus itu jelas nomor 1. Nah ketika yang nomor 2 ini lahir terus itu kena COVID, ini kan COVID ya. Nah, dia dalam jangka COVID itu dia ininya. Akhirnya kan ngajar pakai gadget ya. Kakaknya diajar masuk sekolah pakai gadget. Dia kan mau tidak mau kan juga pengen lihat, pengen ini gitu. Nah, terus akhirnya saya bilang begini, ini kayaknya anak ini harus udah bisa ngomong ini. Saya bilang gitu sama anak saya. Ini kayaknya sih si namanya Giandra, ini harus bisa ngomong ini, saya bilang itu. Nggak mungkin nggak bisa ngomong, saya bilang itu. Cuman dia nggak jelas, ngomongnya tuh nggak jelas gitu ya. Apa yang kadang-kadang dia marah gitu, dia nggak jelas apa yang dia omongkan. Terus saya bilang ini dibawa ke terapi wicara, saya bilang gitu. Akhirnya dibawalah sama bapaknya, sama anak saya ke terapi wicara. Nah itu yang mungkin agak ini ya. Nah kalau 1 jamnya bayarnya 500.000 kan ya. Orang langsung macet gitu kan ya. Iya tapi makanya tidak mau. Dosen 1 jam berapa gitu ya? Sama dengan dosen aja makanya bingung Pak Arman. Dosen aja 1 jam cuma 100.000 paling tinggi ya, sekali 1 SKS 50.000 ini TW. Tapi kalau udah nanganin anak itu bisa tinggi, itu bingung saya juga. Cuma ya saya bukan termasuk yang ke sana, makanya saya di Bekasi itu mendirikan itu. Kalau dibilang saya entrepreneur yang sukses juga enggak Pak Arman. Saya itu lebih banyak sosialnya karena itu yayasan itu ya. Sukses juga, banyak sosial itu. Jadi sukses secara materi tidak gitu ya, secara ini aja gitu. Cuma saya sangat bahagia kalau begitu anak-anak itu sudah bisa gabung ke sekolah normal, bisa bersikap baik di lingkungannya, itu bahagia, udah puas gitu loh. Sudah puas ya Allah, gitu kan. Kebahagiaan batin. Kemarin kamu nggak bisa ngomong bola aja, nggak bisa. Suruh dipanggil nama nggak nengok. Terus disuruh duduk nggak mau gitu ya. Sekarang begitu kamu sudah kita ajarin, baik banget, sudah bisa ngikutin pelajaran di sekolah, itu kan kebahagiaan tersendiri Pak Arman gitu. Jadi buat saya itu sudah
sudah ini deh gitu, udah suatu prestasi dah buat kalau ngelihat, karena ada apa namanya, ada ada semacam pengakuan dari orang tua ya, dia bilang kenapa anak ini anak mahal gitu ya. Kalau misalkan dibilang anak mahal, satu konsonan aja bisa saya harus bayar 10 juta kali gitu. Untuk menciptakan satu konsonan gitu ya gitu kan. Konsonan untuk ngomong M aja 10 juta saya harus keluar duit. Karena kan kalau di apa namanya? Kalau digabungin gitu loh, misalnya setiap bulan nanti pencapaian program baru bisa ngomong M itu baru 3 bulan, berarti berapa uang dia harus keluar untuk terapi setiap bulan, itu bisa 3 juta lebih kan gitu. Itu kemarin cucu saya itu hampir 4 bulan ya, 4 bulan. Terus itu sudah dinyatakan udah bisa sekolah di sekolah umum gitu ya, di sekolah TK, oh bukan TK, apa? Playgroup, ya, PAUD, di PAUD itu sudah ini. Ya itu 1 jam, paling tidak 1 hari itu 2 jam. Ya, 1 jam berapa kalau di sana, Bu? Di itu anak saya tuh di Ciputat. Oh, Ciputat. Berapa di Ciputat? Jakarta. Saya di Ciputat itu 1 jamnya 500. Buset. 500, jadi di klinik Hardiono ya? Kenapa? Kliniknya Pak Hardiono, Dokter Hardiono. Saya nggak tahu ya apa kliniknya apa, itu dekat ya, nggak terlalu jauh lah dari rumah gitu. Nah itu satu minggu 2 kali, 1 hari 2 jam. Jadi satu minggu itu mengeluarkan 2 juta 1 minggu selama 4 bulan. Sekarang gimana? Udah lancar tidak? Lancar sih belum, tapi dia sudah banyak lah kata-katanya tuh sudah banyak, sudah ngerti. Kalau di telepon gitu, tadi kamu diajarin apa sama ini, sama siapa, sama sisnya, diajarin apa tadi sama sisnya, itu dia cerita. Tapi walaupun ceritanya masih belum apa ya, belum konsonan yang dia ini kan tuh belum begitu jelas, tapi dia udah mau ngomong. Biasanya kalau enggak itu harus dipegang dulu terus baru kita ini kan. Iya. Kayaknya karena, dan saya lihat itu apa ya, apa mungkin karena dia pakai gadget itu dulu selama ini, atau karena memang mungkin laki-laki jadi dia suka apa ya, sukar ngomong gitu. Kalau dari ciri-cirinya dia ada kasus apa, Bu, kelihatannya? Kasusnya nggak ada sih. Perasaan saya nggak ada kasus sih. Kalau dipanggil nengok? Nengok. Diandra gitu, nengok dianya. Berarti sekarang sih memang lagi nge-booming itu speech language impairment itu kan gangguan kelemahan bahasa dan bicara memang di anak-anak ya mungkin anak-anak COVID ini gitu. Memang ada gangguan gitu. Karena kurang ngomong ya? Iya, karena ya kurang stimulus, Pak. Kurang bicara, stimulus. Mungkin sama ini ya, karena dia dikurung, terus tetangganya itu nggak ada. Jadi dia temennya sama kita. Ibunya udah capek, kakaknya udah capek, tidur gitu loh. Maksud saya ibu-ibu bapaknya kan juga main gadget juga, nggak ngajak ngomong bapak. Nah, itu kantor kan gitu. Akhirnya dia dikasih gadget, ya udah dia interaksi dengan gadget gitu. Iya betul. Ya itu salah satunya. Kemudian memang itu yang paling. Tadi kan dari awal pembicaraan tadi saya ingin apa juga sedikit ya, mungkin diketahui juga kalau benar, karena Dinda narasumber tadi kan mengatakan mencari peluang yang untuk mungkin di bicara ini kan nggak banyak waktu itu. Timbul ada keinginan untuk masuk ke sekolah itu, ke kuliah atau mengikuti pendidikan di situ kan. Tapi memang sudah ada apa ya, sudah ada, kan kita nggak sama kadang-kadang kalau kita dengan anak-anak ini, apalagi dengan model gadget gitu, rasanya level anak-anak ini susah kan. Ada kecintaan itu, ada passion juga ada ya dari di situ ya. Mungkin apa ya, yang awalnya sih memang saya agak kaget juga gitu loh. Oh ini ternyata bidangnya digarapnya di sini toh. Cuma tidak terlalu kagetnya karena saya itu memang hidup di lingkungan yang ada memiliki individu berkebutuhan khusus.
Ada beberapa ya di pekarangan saya itu, dan saya sudah merasa udah familiar gitu loh. Jadi kalau passion itu sebenarnya sih timbulnya begitu saya gitu, butuh dengan pekerjaan itu, saya mencintai gitu, baru bisa passion nih, maksudnya baru menyenangi gitu loh. Jadi Cuma bisa, kalau jadi bukan maksudnya oh iya saya passionnya di sini, nanti baru saya kuliah di sini, enggak juga. Kadang-kadang bisa terjadi passion di kita itu begitu kita udah kuliah di situ, kita memang butuh untuk mencari uang yang cepat gitu, kemudian kita berusaha bekerja lebih maksimal, nah itu baru jadi passion gitu loh, kalau menurut saya ya gitu. Awalnya juga kaget juga gitu. Ternyata speech therapy ini untuk nanganin anak-anak berkebutuhan khusus gitu loh. Bayangannya saya sih tidak pure di situ aja tadinya gitu. Ya, karena kalau kita bicara ya, kalau dengan harga yang tadi 300-500 sebenarnya juga kalau dikatakan besar enggak juga. Karena itu kan kalau udah bisa bicara bisa seumur hidup kan bicara dia. Ya, satu apalagi anak seperti anak cucu Ananda Evita tadi cuma 4 bulan udah bisa bicara. Berarti kan memang ibaratnya kalau ini jasanya besar sekali. Guru yang atau pendidik tapi yang ada kalau yang cepat, tapi apalagi kalau yang anak lama, orang kan? nah itu tahunan, bisa tahunan. Itu yang tadi yang saya tampilkan itu udah puluhan tahun, udah 20 tahun nggak bisa juga gitu. Ada juga. Jadi ada yang cepat, ada yang tidak. Nah, yang saya kelola terus itu kan yang anak ini tidak bisa tanpa support kita atau bimbingan kita gitu loh. Tapi ada juga yang udah lolos, kita cepat carikan dia sekolah yang formal gitu. Memang tugas TW itu tidak hanya sampai membuat anak belajar bicara doang, tapi kita mengkoneksi juga ke sekolah-sekolah dan memberikan keyakinan ke sekolah bahwa anak ini sudah diterapi, memberikan surat referensi bahwa ini tolong diterima gitulah. Itu salah satu juga menjembatani gitu. Iya. Ya, kemarin itu cucu saya itu ada seperti sertifikat gitu. Sertifikat bahwa dia itu sudah ini gitu ya. Akhirnya kita daftarkan di karena apa namanya? Guru-guru ini banyak nggak mau, Bu. Kalau misalkan anak ini tidak ada intervensi, mereka itu jantungan gitu loh. Apalagi kalau yang autistik ya. Langsung masuk tanpa didampingin oleh terapi gitu. Mereka nggak mau nerima. Karena tanggung jawabnya berat. Mereka aktif gitu. Pernah itu lari ke jalanan, gurunya stop, langsung pingsan gurunya. Karena itu anak begitu lepas dari tangan dia langsung ke jalan raya. Nah, itu tanggung jawabnya kan berat gitu. Itu yang autistik berat gitu. Mahasiswa saya ada yang autis. Ada ya? Tapi beda ya. Jadi Asperger kali Bu dia. Nggak tahu saya, tapi kalau kita bilang itu waktu dia pertama kali masuk ke Undip, tapi sekarang dia udah lulus. Jadi pertama kali dia masuk itu ketemu saya. Waktu itu saya itu dia didampingin oleh ibunya, ngantar dia mau lihat-lihat kampusnya. Dia bilang, nah ketemu saya itu sebagai koordinator TA dan KP. Nah dia lari-lari gitu. Kamu sini. Yang mau kuliah kamu apa ibumu? Saya bilang gitu. Saya, ya sudah kamu yang ngurus ini. Ibumu sana, kamu ngurus ini. Ya mau dia. Dan saya waktu itu belum tahu kalau dia autis. Nah, tahu autis itu ketika masuk di kelas saya, udah semester berapa ya? 3 apa berapa. Tapi teman-temannya udah pada tahu kalau dia itu autis. Kita dosen-dosen yang banyak yang nggak tahu gitu ya. Jadi dia nggak punya perasaan malu ke orang itu nggak ada. Jadi kalau dia mau buang ingus di depan orang ya buang aja. Iya itu. Salah satunya yang nggak bisa hilang Bu. Gitu nggak banyak. Bisa ya. Jadi kalau dia misalnya mau buang ingus di depan kita ya buang aja dianya. Pokoknya ini. Nah terus kalau misalnya azan, ya ini bagusnya ya. Kalau azan, dengar azan, saya ngajarnya tuh jam 12 sampai jam 1:30. Sebenarnya 1:30 kan masih ada, jam 12 belum zuhur, tapi 1:30 udah hampir waktu asar. Nah, dia ketika kita lagi asik ngajar gitu, dia langsung bilang begini, izin, sholat.
Dia bilang gitu. Dia langsung keluar gitu. Dia Tegas, bagus juga ya, maksud saya dia Tertib Bu kalau anak itu. tertib. on time. Tertib. Iya. Dan Jadi dia itu menurut saya kalau masalahnya ketika dia disuruh menganalisa, kita kan kalau di teknik itu untuk suatu misalnya TA gitu. TA itu kan tugas akhir ya, itu kan analisa. Karena kita memang orang teknik itu S1 beda dengan D4, beda dengan D3. Kalau S1 tuh arahnya itu ke analisa. Jadi disiapkan untuk mereka untuk memimpin gitu kan ya. Bukan yang bekerja, tapi dia disiapkan untuk memimpin. Nah, ketika dia kebetulan saya jadi dosen pembimbingnya. Nah, itu saya bilang, ini pendukungnya apa? Apa yang kamu analisa? Pendukungnya mana? Terus ininya mana gitu? Dia nggak terima. Langsung gitu pulang tanpa mau ini sama saya. jadi memang mereka itu kesulitan Bu di berpikir analisa gitu. Terus yang abstrak apalagi? Abstrak dulu awalnya tuh kita mengajarinya susah. Mereka tuh lebih suka yang eksak gitu, matematika, yang ini memang agak kesulitan di situ. Dan mereka juga ada gangguan di manner. Kapan saatnya dia bertindak yang sesuai etika, kapan yang tidak, itu mereka nggak tahu gitu loh. Harus dibimbing terus. Cuma kalau yang kan autistik itu kan rentang IQ-nya itu mulai dari 30 sampai 120 gitu kan. Kalau yang walaupun mereka itu IQ-nya 120 dikatakan apa namanya jenius gitu, cuma ada perilaku-perilaku aneh itu tetap menyertai gitu, tetap menyertai mereka gitu. Jadi ya itu, dan kalaupun mereka bekerja masih perlu bimbingan orang tua. Kayaknya kalau saya lihat karena ini ya, kalau saya bilang dia kan tidak bisa kerja sama-sama orang ya, maksudnya apa ya? Kalau saya lihat itu susah bekerja sama-sama temennya, misalnya kita suruh buat ini, kan ada kerja kelompok, misalnya tugas apa itu kerja kelompok, dia nggak bisa. Nggak bisa komunikasi. Dia nggak bisa, nggak bisa komunikasi itu susah. Terus itu dia cenderung egois gitu ya, cenderung dia rada egois gitu menurut saya. Ya akhirnya, oh tapi kalau misalnya itu kamu salah, harusnya begini ngomongnya. Itu apa yang saya omongkan, diulang lagi tuh tepat seperti apa yang saya omongkan. Ngerekam ya Bu ya? Ngerekam. Mereka jago ngerekam. Makanya itu yang dikatakan orang mungkin anak itu tergolong pintar ya, mungkin itu yang maksudnya. Iya itu. Cuma dari segi perilaku mereka tetap ada masalah. Kurang, ada salah satunya nih kalau misalkan apa namanya saya sebenarnya sih bisa lihat di YouTube ya, contoh anak Asperger seperti apa, anak autis seperti apa. Mungkin adik-adik mau lihat nanti di browsing aja di YouTube atau di mana ya untuk mengetahui gitu loh, mengetahui salah satunya anak berkebutuhan misalnya gitu. Iya. Nah ini saya share nih, coba satu mana ya? Lo nggak keluar ya? Nggak keluar, nanti lah kapan-kapan lah, apa mau sekarang juga? Ya di WA aja bisa. Nanti. Nah, di WA. Di share-nya. Di share aja. Oke, ada lagi yang bertanya? Kita tinggal sekitar 7 menit. Yuk adik-adik ini ya, mulai dari, mungkin saya mau ngomong dikit ya. Adik-adik kita ini, saya nggak tahu kenapa, seperti ada handicap gitu ya, antara kita dengan adik-adik ini gitu. Nah, mestinya hal ini bisa bisa dicairkan gitu. Jangan pernah takut untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan pendapat, karena itu yang nanti akan kita bawa ketika kita bekerja di tempat terjun ke masyarakat. Tempat yang lama ya, terjun ke masyarakat. Jadi
kalau misalnya Anda nggak bisa mengungkapkan pendapat, tapi ngomongnya di luar, di belakang orang yang tidak Anda senangi, itu bahaya banget gitu loh ya. Ya itu yang harusnya berani mengungkapkan bahwa mungkin kalau mereka salah ya kita bisa ngomong mungkin itu hal yang tidak baik, harusnya seperti apa. Itu bisa kita inikan seperti itu. Jadi jangan hanya diem. Kalau diem itu bisa dua, pertanyaan tidak mengerti atau emang cuek nggak mau tahu gitu. Itu kan enggak Diam tuh nggak emas lagi sekarang kan? Iya, Ya, diam itu jadi nggak emas lagi. Diam tidak emas lagi sekarang. Jadi diam itu adalah memang tidak bisa mengungkapkan pendapat gitu jadinya. dimanapun kerja sekarang itu kan dibutuhkan komunikatif ya, Komunikasi. berargumen Ya, gitu ya. Ya mau jadi guru, mau jadi apa gitu kan. Nah, apalagi kalau di dunia saya ini ruang lingkup kerja kita itu promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, habilitatif. Nah, itu ruang lingkup kerjanya kan luas. Kalau promotif itu kita harus memberikan penyuluhan, harus memberikan artis ke masyarakat, harus ini, itu harus pintar ngomong gitu loh, pintar kalau apalagi kalau sudah punya bisnis harus pintar ngelobi konsumen gitu kan. Nah itu memang adik-adik memang harus butuh di-upgrade tuh kemampuan itu gitu. Jangan banyak diam gitu. Ya memang itu memang salah satu kelemahan ya mungkin di kita baru sekarang ini. Mungkin juga faktor tradisi kita juga tadi. Makanya tadi di awal pembicaraan tadi itu, ya kita termasuk beruntung sebenarnya, kita merantau. Maksud dari acara ini, agar kita yang merantau ini memberikan suatu contoh bahwa memang agak di tempat kita itu, agak hal-hal yang seperti sekarang ini kurang. Itu. Nah, seperti yang dikatakan oleh Adinda tadi itu, selama 2 tahun, bolehlah dia mendapat pembelajaran alam ya dari cara-cara orang di rantau itu. Sehingga dengan sendirinya dia belajar. Ya, itu setelah 2 tahun baru misalnya ada inisiasi untuk sekolah sendiri. Nah, kelemahan-kelemahan yang saya amati selama ini termasuk kami dengan rektor. Nah, untuk itulah gunanya acara ini sebenarnya. Nah, jadi memang ini sebenarnya kalau dalam ini 3 bulan, yang jarang bertanya itu memang ya ini tadi kita aja mancing-mancing, paling yang bertanya juga nanti kalau paling di tingkat rektor dekan, mahasiswa masih langka untuk bertanya. Nah ini mungkin salah satu ikhtiar juga kita ke depan nanti. Nah, mungkin juga tugas juga bagi dosen, bagi para pengajar bahwa kalau saya perhatikan kelemahan dari kita di daerah Kuantan Singgila terutama, kalau soal untuk bertanya hal-hal yang sifatnya untuk suatu masa depan dia, nah itu kurang. Tapi kalau untuk debat-debat secara politis, itu pada ini dilihat di grup saya lihat pada cepat nangkapnya. Masa harus dibuat kayak guru kita waktu SD dulu. Kalau bulan puasa tanda tangan Ustadz, masa harus dibuat seperti itu sama dosennya. Nanti kalau kamu ada bertanya pada saat ada acara webinar baru dikasih nilai kan, nggak mungkin juga kan seperti itu gitu loh. Tapi cara menimbulkannya seperti apa nih, pihak kampus lah yang tahu. Iya. Satu itu, yang kedua juga kalau mudah-mudahan dengan acara ini bagaimana mahalnya harga sebuah bicara itu kan tadi untuk anak yang berkebutuhan khusus tadi. Nah mudah-mudahan kan kita yang sudah bisa bicara ini ya tinggal ini untuk bisa mengasah diri kita untuk jangan malu-malu bertanya. Itu sebenarnya poin daripada apa kita pada hari ini ya. Kita sudah melihat, sudah mendengarkan bersama-sama ya sampai yang sebagaimana disampaikan oleh narasumber tadi, dan juga sedikit ditambahkan atau banyak ditambahkan dari oleh Dita yang dari pengalaman dia sendiri punya cucu yang berkebutuhan khusus. Nah, jangan kita pula sampai berkebutuhan khusus karena enggan atau tidak mau bertanya gitu dalam saat kuliah kan. Nanti kita ya itu tadi lah. Gangguan bicara itu banyak luas. Itu saya juga termasuk nih gangguan bicara kalau
apa namanya, bicaranya kelamaan, kering ininya, harus minum dulu. Nah, tadi saya dengar Bu Yohana juga cadel ya? Nah, Medok itu medok. Retoplek ya, Jawa. retoplek. Lidahnya pendek ya? nggak tahu, saya nggak pernah dicek. Nah, itu biasanya kalau bicara R-nya seperti itu lidahnya dulu pendek. Oh gitu. Dulu pendek lidahnya Ibu, jadi nggak dioperasi gitu. Tali lidahnya tangti namanya, itu pendek. Jadi narik, ujung lidahnya bentuknya love nggak? Enggak sih, kayaknya biasa Kalau aja. dikeluarin. Oh, Tapi pantasan dulu ada anak ponakan saya, cucu lah ya. Itu oleh dokter ditarik gitu. Iya, itu. Oh, itu cadel nantinya kalau dewasa kalau nggak ditanganin gitu. Memang ditariknya. Memang sekarang alhamdulillah udah lancar bicaranya. Iya. Ya, bagus. Kalau dulu agak cadel dia. Oke, ada lagi yang bertanya? Mungkin apa kira-kira ada semacam apa dari Dinda untuk menutup dari webinar dari materinya? Apa pesan-pesan kira-kira? Ya, ini aja apa namanya, mungkin tadi sesuai dengan topik ya. Topiknya tadi apa tadi? Lelah boleh, menyerah jangan. Boleh, menyerah jangan. Mantap. Ya, ini juga bisa topik ini ke kehidupan saya tidak pernah menyerah sampai saya itu berprinsip saya tidak akan menandakan tangan sampai saya dewasa gitu. Saya maunya tangan saya yang di atas gitu. Ya, nah, itu. Kemudian dalam bekerja pun ini untuk bekerja di anak-anak ini itu perlu effort yang besar. Ya. Kita nggak boleh nyerah. Ketika dia itu gagal dengan metode ini, saya cari lagi metode lain. Yang penting tadinya kamu tidak bisa ngomong bola, harus bisa gitu. Bagaimanapun caranya harus bisa. Nah, itu memang dicari gitu loh, dicari, dan itulah letak seninya di situ gitu. Kalau kita terlalu banyak literatur sesuai dengan buku atau sesuai apa, kadang-kadang nggak nemu juga. Kita harus punya skill. Itu aja. Jadi adik-adik ya kedepannya itu jangan terlalu terlena dengan kondisi sekarang yang main HP, main gadget, sosmed gitu. Mungkin lebih banyak belajar, yaitu tadi bertanya, berniatlah, pasang niat di badan di hatinya itu pengen maju, memajukan daerahnya sendiri dan keluarganya. Itu aja sih Pak pesan saya. Berjuang. Terima kasih banyak Dinda Yusi ya. Walaupun lelah tidak boleh menyerah. Ya, terima kasih juga kepada Dinda Evelita Yohana ya sudah memberikan juga sharingnya di sini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua, bagi generasi muda kita ya. Untuk itu sebelum kita tutup, ya mungkin Pak Rektor masih di dalam bergabung. Silakan untuk dulu closing statement-nya Pak Rektor sebagai tuan rumah. Apa sudah ada acara atau sudah mau di sini memang sudah mulai mengaji? Kalau Jakarta mungkin sudah azan ya? Atau di Semarang sudah azan ya? Belum ya? Nanti sebentar lagi. Sebentar lagi. Jadi pas lah acara kita. Kalau begitu kita akhir lah ya acara kita pada hari ini. Sekali lagi tentu dengan mengucapkan terima kasih kepada narasumber Dinda Yusi Luisia Ningsi. Ini pas juga nama orang Jawa nih, kalau bisa Jawa. Dinda Evelita Yohana, Pak Rektor Nopriyadi, saya baca satu lah. Elita Maija, Fitri, Windari, Asra, masih ada kita di sini, Pak Bustanur, dan yang lain-lain yang Pak Wahyudi Akbar, Alsar Andari ya, ini humas dari Unix, dan yang lain-lainnya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah bergabung dalam acara ini sampai akhir. Dan sekali lagi juga kita mengharapkan bahwa acara-acara yang kita adakan ini bermanfaat bagi kita, memotivasi kita, terutama buat generasi muda kita, agar mulai sekarang ini bisa merubah ya mindset itu tadi, bahwa tidak tergantung kepada orang tua saja, mungkin bisa meng-create suatu usaha-usaha meskipun sedang masih kuliah.
apalagi nanti setelah kuliah juga bisa membuat usaha sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rektor pada pembukaan acara kita tadi. Ya, sebagai tambahan, saya sendiri ditawarin dulu jadi PNS nggak mau. Ya, itu salah satunya. Alhamdulillah kan sekarang saya malah sekolah juga itu di 2 semester di Ikatan Dinas Sistem Tutur. Saya berpikir-pikir juga, mendingin saya keluar aja, banyak di swasta lah, lebih agak diimingin. Kalau kamu mau jadi PNS, balik ke Pekanbaru, gitu kan? Rumah sakit Pekanbaru, RSUD nggak mau. Tidak salah jadi PNS itu, tetapi ke depan tidak akan semuanya bisa kita ada jadi karena saingan semakin banyak, kemudian kebutuhan itu semakin berkurang dengan penggunaan IT yang ada dilakukan oleh pemerintahan kita sekarang ini kan, seperti intelijen artifisial itu kan artificial intelligence itu kan banyak dilakukan sehingga akan berkurang penggunaan tenaga manusia. Sekarang banyaknya robot yang bekerja. Betul. Robot tidak masalah kalau kita punya kreativitas dalam bidang pekerjaan yang lain kan. Ya makanya kita buat program, kita yang menjalankan programnya, kita yang buat robotnya. Oke. Terima kasih banyak sekali lagi Adina Yusi, kemudian sama-sama Pak Rektor, Pak Nopri, dan juga Pak Dekan yang masih ada, yang saya lihat Pak Istanur. Terima kasih banyak. Saya sebagai moderator atau pembawa acara pada kesempatan ini mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika sekiranya dalam pelaksanaan acara tadi ada yang kurang berkenan. Untuk itu saya akhiri acara kita pada hari ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.